Sampai saya kemudian berkesimpulan ini negeri ini nih apa nggak bisa gitu ya bikin obat yang bener gitu untuk penyembuhan infectious disease ya, riset antara hidup dan mati. Ini kalau mau uji coba saya ini udah kondisi yang paling parah nih gitu. Saya sendiri jadi kelinci percobaannya. Nah, ilmu meramu ini yang dari zaman Majapahit pernah jadi sangat hebat. Ya herbal ini kan sebenarnya pemulihannya tuh sifatnya terapi. Terapi ini berbeda dengan supaya kita tahu ya bahwa kita tuh sampai Papua ini masih banyak plasma nutfa kita tuh yang juara dunia ya. Tapi posisinya gimana ya, menyedihkan lah. Nggak ada orientasi yang kuat ya di pemerintah kita untuk. Halo sahabat OMB, obrolan Mbak Jumba. Halo sahabat OMB, sahabat obrolan meja bundar, Iwan Suryo Laksono hadir hari ini dan kita bahas tentang obat herbal ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Iwan. Waalaikumsalam Bang Meldi. Jadi obat herbal ini adalah Iwan telah lama menggali Mas Iwan menggali lama tentang masalah ini dan mencoba dan akhirnya dia menjadi sebuah keunikan dari pencariannya itu unik gitu sehingga kita ngobrol hari ini tentang obat herbal. Jadi awalnya gimana Mas Iwan ininya? Betul sekali. Perjalanannya. Bang Meldi ini unik sekali karena background saya kan dari ITB ya Bang Meldi dan tidak terkait langsung sama dunia pengobatan baik farmasi maupun medis. Tapi rupanya perjalanan hidup saya ini aneh karena saya tuh kalau sakit itu selalu parah gitu ya. Dan residivis gitu kalau sakit itu. Jadi kena tipes sampai 5 kali dan dirawat makin lama di rumah sakit itu ya 2 bulan baru keluar. Terus yang paling parah tuh DBD ya, kena demam berdarah tuh udah saya sampai ya kondisinya udah seperti putus asa karena setiap kali kena itu ya selalu lebih parah, lebih lemes, lebih turun lagi gitu ya trombosit. Jadi sampai saya kemudian berkesimpulan ini negeri ini apa nggak bisa gitu ya bikin obat yang bener gitu untuk penyembuhan infectious disease ya. Kita ini kan negeri yang katanya banyak sekali kuman penyakit karena kan ini negeri keanekaragaman kan. Keanekaragaman itu artinya bukan selalu positif tapi ternyata ya kuman-kumannya yang paling beraneka ragam. Nah artinya kan kalau tidak tuntas masalah basic ini ya, basic need kan sebenarnya kalau kita nggak TB sampai sekarang masih parah, terus ya seperti itu ya, cacar, campak, apalagi DBD terus disusul COVID. Kita negeri ini terus terbelakang ya, nggak, apalagi juga nggak pandang bulu gitu ya. Jadi layanan mulai level puskesmas sampai rumah sakit berkelas ya begitu-begitu saja gitu di tingkat tata laksana pengobatannya. Jadi itulah yang kemudian ya mendorong kami tuh riset antara hidup dan mati. Ini kalau mau uji coba saya ini udah kondisi yang paling parah nih gitu. Saya sendiri jadi kelinci percobaannya. Ya alhamdulillah dari situ titik berangkatnya. Terus ya formulasinya dari yang sederhana, formula 4 bahan baku gitu ya. Waktu itu misalnya kami mengenal misalnya ada ubi itu bermacam-macam ubi, tapi yang terbaik ubi hitam. Yang kalau waktu itu masih langka. Jadi ubi itu biasanya kalau luarnya hitam dipotong putih dalamnya. Nah, ubi yang seluruh bagiannya hitam itu sempat hilang dari itu dari varietas hitam gitu ya. Iya, tapi justru dibudidayakan di Gunung Kawi orang-orang tradisional yang suka klenik-klenik itu ya. Kemudian mereka masih menanam itu. Kami dapat plasma utuhannya terus kami sebarkan ke petani supaya pada nanam. Nah, akhirnya justru ada penelitian di Jepang nama ubinya itu tuh disebut sama mereka Yamurasaki. Jadi bilang ini makanan abad 21 dan sebagainya.
mendorong kita untuk kemudian tersebar luas di masyarakat supaya bisa mengejar permintaan Jepang kan, karena kemudian Jepang kemudian punya itu ya, punya permintaan itu. Jadi ubi hitam bertemu dengan jahe merah misalnya. Ini tuh pasangan sejati gitu kami bilang. Jadi herbal tuh nggak bisa. Ini hanya kunyit nih bagus untuk perut gini, nggak mungkin sendirian dia itu tuh terus menyelesaikan semua masalah, nggak mungkin, dan terus diramu. Nah, ilmu meramu ini yang dari zaman Majapahit pernah jadi sangat hebat, pernah jadi negeri adidaya karena pusat pengobatan juga di bawah orang-orang sakit berat. Itu ada catatan-catatannya di Portugis. Nah, tapi ketika hilang, kita nih jadi negeri yang paling lemah karena ya kalau orang udah penyakitan ya, udah sakit-sakitan, kan sebenarnya mau mikir ekonomi gimana itu ya. Ekonomi itu kan setelah sehat dulu, setelah ini baru kemudian masuk ke ekonomi. Jadi itu saya jadi kelinci percobaan di kondisi-kondisi yang waktu itu ada satu varian dengue yang dia itu menyerang ke otak. Jadi yang kelima dari 4 yang kuno itu muncul yang kelima. Diteliti di Singapura, si virusnya itu merusak otak gitu ya. Nah akhirnya banyak korban lagi, tinggi lagi di negeri kita. Nah saat itu saya kembali sakaratul maut itu ya. Wah ini berat nih posisi ini, nggak bisa dulu katanya jus jambu apa segala macam nggak itu lewat. Terus akhirnya formula itu digunakan. Saya jadi kelinci percobaan pertama dan alhamdulillah saya sembuh. Saat itu waktu saya ceritakan ke beberapa tenaga medis bilang jangan yakin dulu kalau itu dengue. Kan waktu itu kan untuk reagen virusnya sendiri kan belum ada. Jadi hanya ukur trombosit ya. Banyak yang lain bisa itu menurunkan trombosit. Saya dibilang begitu waktu itu. Saya bilang enggak ada masalah, saya dibilang sakit apa gitu ya. Jadi saya jalan-jalan setiap kali ada orang kena demam berdarah parah, trombosit sudah turun, saya bawakan obat itu. Tes ini ya, makan ini, minum gini sembuh. Yang puncaknya saya sendiri tidak puas dengan pengujian cara begitu. Saya membiarkan diri saya digigit nyamuk loreng-loreng. Jadi saya pengen ngetes kalau ada nyamuk itu saya diem aja, saya foto gitu ya. Saya punya fotonya. Ini saya bilang ini saya mau pengen ditularin lagi nih sama virusnya. Ternyata alhamdulillah saya kebal sampai sekarang udah nggak pernah kambuh lagi. Jadi sembuh yang benar itu bukan sembuh saat itu sembuh, tapi sembuh yang dapat kekebalan. Kan katanya ini virus yang antibody dependent enhancement. Jadi kalau kena tuh makin rusak antibody kita. Jadi akan parah gitu. Tapi nyatanya enggak. Dengan herbal, dengan formulasi yang benar, antibody kita bisa dapat dan kita enggak jadi tambah lemah seperti yang dibilang orang-orang gitu. Itu latar belakangnya. Jadi ini supaya ada wawasan bahwa teori-teori boleh dikemukakan, tapi bagaimanapun kemajuan teknologi dan pengetahuan itu tidak selalu yang canggih-canggih di masa depan, yang dari masa lampau itu juga banyak yang tersimpan. Mas Iwan, ini dari masa lampau ini Mas Iwan apa dapat naskah-naskah klasik atau dari ngobrol-ngobrol dari tabib-tabib? Jadi misalnya begini ya, Bang Meldi, di suku-suku Dayak itu ya di Kalimantan itu ada 3 jabatan, ketua suku, panglima perang, sama tabib utama. Jadi jadi pranata dasarnya di Dayak itu harus ada 3 itu. Kalau untuk bicara struktur pemerintahan Dayak yang inti itu hanya 3 itu. Nah di para tabibnya Dayak mereka punya catatan-catatan yang suka dikumpulkan sama antropolog, namanya itu etnofarmakolog, macam-macam itu ya. Profesi yang irisan antara penelitian naskah-naskah kuno dengan bidang-bidang ilmu tertentu. Nah, saya cari paper itu di internasional masuk. Dayak itu banyak di jurnal-jurnal internasional masuk. Jadi ketika diinventarisir sama orang luar kan pas manfaatnya diambil itu sama mereka tuh. Mereka bawa sampel apa itu kan kita nggak pernah tahu. Kitanya sendiri nggak merasa punya itu ya, kekayaan hasanah itu gitu. Jadi saya pelajari itu, tapi lewat orang-orang yang memang profesional ya mengerjakan itu untuk penelitian di jurnal. Sayangnya kita sendiri ketika
ketika menggali itu belum etos disiplin keilmuannya belum jalan ya. Biasanya orang kan jalan-jalan ke suku-suku terasing kan beda ya. Untuk kebutuhan-kebutuhan apa gitu. Jadi itu banyak kami gali informasi dari situ. Jadi mereka itu misalnya saya menyebut ini ada satu daun herbal yang mendunia itu ya. Karena sekarang ini termahal di dunia daun itu. Namanya daun kratom, itu dari Dayak. Daun kratom ini bersifat psikotropika. Tapi oleh FDA Amerika itu diteliti banyak gunanya untuk apa namanya fungsi-fungsi otak. Nah, orang Dayak untuk apa? Untuk obat capek-capek itu ya. Kalau mereka masak di daun itu terus diminum kan hilang capeknya. Tapi ketika orang Amerika itu bingung kan, mereka penelitian itu ternyata side effect-nya ini ada efek psikotropikanya agak fly atau apa gitu. Nah, kedengeran lah sampai ke kita kan gitu ya. Yang diserap tuh yang negatifnya gitu. Yang diserap yang negatifnya, kemudian ada usulan untuk melarang itu gitu ya. Di ini gitu ya, di kita. Padahal ini komoditi yang harganya per kilonya termahal nih gitu, yang resmi kita ya, daun kratom nih. Jadi itu ironis ya, karena sebenarnya mudah menetralisir efek samping itu mudah dan ada jodohnya. Sekali lagi itu semuanya berpasangan gitu. Jadi kita bisa menetralkan dan menguatkan sifat fungsi-fungsi dari setiap herbal itu dengan memahami irisan-irisannya ya dari senyawa-senyawa aktif itu ya. Tentu saja itu kan kalau penelitian yang serius dia gas kromatografi, dipetakan molekulnya, kemudian dilihat irisan. Itu memang secara farmasi itu butuh waktu bertahun-tahun biasanya. Tapi kan pendekatan nenek moyang kita nggak serumit itu, tapi mencapai tujuannya jauh lebih cepat, lebih efektif. Gimana caranya? Ya diuji dong, ini kuatnya di sini reaksinya, ini reaksinya di situ. Ketika digabungkan, oh ternyata iya reaksi yang diinginkan dia lebih kuat, reaksi yang negatifnya bisa ditekan gitu. Ya. Nah, di Jawa sendiri kan ada tradisi jamu ya. Mas Iwan juga mengambil pandangan-pandangan dari itu juga. Oh iya sangat dong. Maksudnya saya mengambil contoh yang sangat eksotik tadi itu supaya kita tahu ya bahwa kita tuh sampai Papua ini masih banyak plasma nutfah kita tuh yang juara dunia ya. Tapi posisinya gimana ya, menyedihkan lah. Nggak ada apa ya orientasi yang kuat ya di pemerintah kita untuk ini nih jadi program unggulan, misalnya buah merah Papua katakanlah gitu ya. Itu kan kami jadikan salah satu bahan baku untuk herbal penyakit paru-paru ya, mau TBC apa itu cepat sekali sembuh dengan bahan dasar itu, tapi diformulasi lagi gitu ya. Nah, buah merah Papua ini malah orang asing semua, malah penelitiannya di luar, malah diekspor besar-besaran keluar. Kitanya nggak punya keinginan untuk gimana ya mengangkat value itu tuh, sehingga kan secara kelembagaan kalau itu ada strateginya ya di pemerintah kita bahwa ini ada unggulan, produk-produk unggulan, kemudian disaring kompetensi dari sekian perusahaan yang mampu memformulasi basis tertentu, bahan baku tertentu, kemudian ada lab ujinya yang kemudian bisa mengukur ini lebih bagus nih, enggak ini gini. Kan hal-hal seperti itu tuh kan mengangkat kejayaan negeri ini ya. Jadi ujungnya sebenarnya kita butuh grand design tapi dari falsafah dan ideologi yang jelas ya dalam membangun kekuatan dasar dari negeri kita ini. Jadi itu salah satu yang selama ini didengungkan, tapi apa sih action plan-nya nggak kelihatan sama sekali. Kalau kita lihat Meksiko, suku Maya juga luar biasa juga kan? Biasa. Tapi mereka kan juga dieksploit ya, Bang Meldi. Jadi banyak juga kan orang Amerika, orang Eropa datang ke sana jarah ambil ininya. Plasma nutfah ya. Jadi sebenarnya yang ini kan problem di tropis ini memang tantangannya berat ya, supaya SDM unggul kita juga kompet ya jadi itu sama, daerah tropis dunia, sabuk tropis dunia ini agak tertinggal ya secara umum, tapi punya plasma nutfah yang luar biasa. Iya. Nah, kemudian awalnya kemampuan meracik nih gimana Mas Iwan? Kalau
itu apa bahasa Sundanya, ada bakat kubutu, ada bahasa Jawanya juga itu apa ya. Jadi kalau tadi nggak ada kondisi-kondisi begitu ya. Ya. Ya saya kan udah 4 mau ke 5 kali kena demam berdarah itu, dan divonisnya itu kena yang berikutnya tuh saya akan mati gitu. Jadi waktu itu benar saya, wah ini memang benar vonis dokter, rusak nih antibodi saya gitu. Jadi saya udah nggak punya alternatif lagi ketika begitu tuh, mau menggunakan jalur yang konvensional udah maksimal. Ya. Nggak mungkin kan itu ya. Berarti kan saya harus berani ngambil risiko yang sebesar-besarnya. Itu di situ. Di situ ya. Iya, jadi kadang-kadang gini, kita tuh ada jalan takdir yang membawa kita itu dalam satu aliran deras gitu ya, untuk memeras otak, memeras semuanya itu tuh. Kalau enggak ini ya selesai deh saya di sini gitu ya. Ya. Jadi kan begitu ya, ada cerita. Tapi itu tuh ya, kisah-kisah inventor itu perlu ini ya, perlu pembanding di negara-negara lain luar biasa juga. Proses-proses seperti itu harus eksistensial gitu ya. Harus sampai kebutuhan tuh, kalau diri saya nggak sampai menyelesaikan ini ya, maka akan marah bahaya itu ya yang terjadi. Jadi belum mikir orang lain sama sekali waktu itu, belum mikir ini nanti komersialnya gimana, nggak ada pikiran itu. Kalau mikir itu nggak jalan-jalan malah. Ya. Kalau kita lihat material base-nya apa yang banyak? Semuanya dari dalam negeri, kita nggak impor. Tapi ada kan, kalau misalnya minyak atsiri kan harus lihat penyulingan ya. Kita sekarang sebenarnya udah cukup maju nih, ada anak perusahaan kimia farma, ada beberapa industri di penyulingan nih tumbuh dengan ini gitu ya, tanpa banyak publikasi, tanpa banyak apa, komunitasnya juga cukup aktif ya. Karena penyulingan ini kan sebenarnya ekstraksi yang dari bahan baku herbal primer yang kemudian nanti dikomposisikan ya, bisa mudah dikomposisikan itu, kayak minyak kapulaga, minyak bunga cengkeh, minyak macam-macam ya. Ini rempah yang banyak ya. Iya, semuanya kalau umum sih daun-daunan dan rempah ya. Kalau daun kan secara luas ya, broad spectrum ya ininya, fungsi-fungsinya. Jadi kami menggunakan minyak atsiri itu sekarang sebagai standar mutu itu ya, untuk bisa mengejar seperti yang sekarang sudah kami proses izin BPOM-nya, dan dalam proses tahun walaupun sangat berat itu ya, akhirnya kami punya obat andalan di masa COVID gitu ya, Pratista itu. Jadi Pratista namanya ya? Pratista Herbanaf. Jadi Pratista Herbanaf ini kan waktu zaman awal COVID itu kan yang terkenal dari Cina tuh impor. Ada herbal dari Cina yang sudah standar internasional gitu ya. Impor. Nah, kami minta diadu sama itu ke pengguna-pengguna langsung, sedang menderita COVID, sedang positif, hasil PCR-nya mereka menguji itu ya lebih cepat Pratista Herbanaf itu ya, dibanding produk Cina yang sudah sangat terkenal dan omsetnya luar biasa itu. Jadi ketika puncak sakitnya COVID itu yang luar biasa dirasakan itu, dengan Pratista ini si puncak rasa sakitnya itu tuh jauh lebih ringan gitu dibanding itu ya. Jadi ya herbal ini kan sebenarnya pemulihannya tuh sifatnya terapi. Terapi ini berbeda dengan filosofi obat-obat medis barat yang ketika ada gejala tuh langsung dihilangkan di gejala itu. Ketika langsung dihilangkan gejalanya, nggak peduli apakah si penyakitnya tetap diam atau malah tambah berkembang biak atau malah menjalar kemana-mana. Yang penting gejalanya hilang. Misalnya gejala panas, diturunkan panasnya. Gejalanya nyeri, dihilangkan nyerinya. Nyeri ini kan sebenarnya sebuah sinyal dari sensor tubuh kita mengidentifikasi ada aktivitas yang aneh di organ itu gitu. Nah, ini sensor, kita harus periksa terjadi apa di organ itu. Tapi kemudian nyerinya dihilangkan. Begitu nyeri lambungnya ada luka di dalam dinding lambung, tapi nyerinya yang dihilangkan, lukanya tetap terekspos gitu ya. Itu yang simptomatik
based medicine di Barat. di barat Nah, ini seperti cepat itu ya, tapi akhir-akhir ini kita jadi menghadapi masalah-masalah baru seperti kasus ginjal anak gitu ya, karena kebiasaan simptomatiknya aja yang diurus ya, tidak. Ini tradisi herbal ini kan Asia lah, Timur ya. Iya betul. Ya, Dari India sampai Cina semuanya ya. punya kekhasan luar biasa, dan kita sendiri mungkin yang di India sampai Kementerian Ayurveda itu kan mempropos ya, menterinya itu mengeluarkan juklak ya, dan disiarkan di TV. Untuk pengobatan ini herbalnya silahkan diracik sendiri, bahan bakunya ini gitu. Itu diumumkan itu oleh Kementerian Ayurveda, dan di Cina juga apalagi akupunktur seperti itu. Ketika mungkin efikasinya tidak maksimal, mereka juga tahu bahwa yang barat juga ada yang bagus yang bisa dikombin gitu. Nah, strategi mengkombinnya ini juga melalui riset, dan mereka punya beberapa data uji-uji gitu ya. Tapi intinya keberanian untuk mencoba mengangkat ke sana sendiri, kemudian apa yang baik dari luar ya tetap diterima, jangan ditutup. Tapi kita lihat kan di situ apakah bersama-sama atau seperti apa gitu ya. Nah itu tuh di kita keberanian itu yang tidak terlihat ya. Yang khas dari herbal Indonesia apa dibandingin Cina, India, Asia Tenggara lain juga punya ya? Iya, kalau kedekatan kita secara ekosistem lebih dekat dengan India. Sebagian ekosistem India, terutama India Selatan ya. Tapi kalau nomenklaturnya herbal kita justru kitabkannya di Cina. Jadi peneliti kuno zaman kuno tuh dari Cina tuh sangat rajin ya menulis hasil-hasil penelitiannya. Jadi banyak orang Cina itu mengimpor bahan baku herbal dari kita, tapi data penelitiannya semuanya ada di mereka. Kita nggak tahu ini gunanya apa. Salah satu contoh nih ya, Bang Meldi, supaya ada gambaran. Sarang burung walet. Burung walet tuh, Bang Meldi punya bayangan nggak? Itu saya nggak. Ya, tapi kita kan banyak kirim ke sana. Nggak, bukan. Pertanyaannya itu makanan atau obat? Yang saya jelas itu kan tumbuhan sarangnya. Itu sarang. Iya, tapi kan rasanya udah rasa amis-amis ini ya. Ludahnya walet. Ludahnya walet. Iya, kalau menurut Bang Meldi itu rasanya enak loh itu. Kalau dibikin sop itu lezat itu. Tapi kan nggak mungkin ya kalau dia hanya sekedar makanan lezat sampai diimpor besar-besaran dan harganya nggak turun-turun. Pasti mereka punya rahasia. Ini obat apa gitu ya. Mereka itu untuk mereka sendiri, untuk internal mereka gitu yang pinternya. Nah akhirnya suatu hari kayaknya percobaannya setengah spekulasi setengah iseng gitu ya. Bio Farma itu meneliti khasiat sarang burung walet untuk regenerasi sel sumsum tulang. Dan ternyata bagus. Jadi sekarang kalau saya ada penderita kan saya juga terapis, saya menemukan gangguan sumsum tulang yang seperti apa. Itu saran saya yang di ultimate-nya sarang burung walet. Ini mahal, Mas. Wah, iya kalau sakit sumsum tuh nggak bisa disembuhkan masalahnya. Bukan masalah harga kan? Iya. Jadi misalnya contoh nih ya. Contoh tentang bagaimana kita tahu itu barang yang umum ya. Namanya juga nggak aneh. Tapi ditanya itu obat atau makanan, bingung. Yang jelas orang bilang itu bukan obat, makanan mewah ya. Makanan mewah. Tapi kan semewah-mewahnya makanan kita kalau lagi krisis ya nggak makan itu kan, cari resesi gini cari makanan lain, ini nggak turun, harga turun sedikit. Jadi itu contoh. Apalagi yang bukan ya, material-material dari Indonesia yang dipakai. Banyak ya, rempah-rempah terutama ya. Ya dari binatang itu juga iya. Sekarang beruang kita tuh terancam punah, beruang kita di Dari beruang apa, Mas Iwan? Diambil empedunya itu obat lebih hebat lagi obat itu. Kena stroke itu kalau itu bisa cepat sekali. Dia ada yang paling ditakuti dari stroke itu kan pembekuan darah. Yang awal-awal fase awal dari stroke tuh yang membuat beratnya sakit itu pembekuan darahnya. Jadi saraf tuh rusak semua, jadi darah itu nggak bisa mengalir, membeku di mana-mana, kan daging mati, jadi daging mati gitu ya. Jadi itu yang membuat kritis nih penderita stroke. Nah kalau mau mudah dengan satu bahan tunggal, ya orang akhirnya dari penelitian Cina dan itu valid, dia ambil dari beruang gitu. Tapi
ya kan nggak seperti itu gitu ya. Ini kan binatang langka yang harus dilindungi akhirnya gitu ya, merusak ekosistem. Jadi kami formulasikan yang belum diajukan ke BPOM ini bisa namanya stroke. herbal jantung dan sistem pembuluh darah ini. Kami gunakan khas untuk menderita stroke dan cepat juga gitu. Apa nih Mas Iwan punya produknya apa aja nih? Oh, yang nggak saya bawa ada belasan. Belasan ya? Iya. Coba untuk penyakit apa aja? Ya hampir setiap organ. Jadi kayak gagal ginjal kami formulasi khusus herbalnya. Untuk paru-paru TBC itu pemulihan kerusakan paru-parunya. Terus untuk seluruhan pencernaan itu kami punya herbal metabolisme. Untuk cancer ini yang kami sekarang lagi unggulkan karena cancer tuh setiap satu nyawa sangat berharga. Jadi kayak gini ya, misalnya Bang Meldi, orang tuh udah dikasih tahu stadium 3 kan kayak divonis tinggal berapa tahun lagi kan. Kayak hitung mundur kan, mau diapain, coba diradiasi, hangus semua badan. Gitu. Nah, ini sangat hati-hati, sangat sulit gitu ya. Dan ketika mengawal satu persatu pasien cancer tuh ya kami benar-benar laporan hariannya tuh kami pantau terus gitu ya. Jadi kalau tidak seperti itu kan kita nggak maju-maju ya penelitian herbal kita nih. Sampai ke frontier-frontiernya itu kan challenging betul itu. Logbooknya ada lah ya. Iya seperti itu. Jadi ini untuk gambaran bahwa riset COVID yang dulu dianggap wah ternyata kita bahaya nih, orang banyak meninggal gitu ya, semua barang harus impor lah, jangan main-main. Sekarang kan coba kan ya Bang Meldi lihat di mana-mana kan juga orang masih ketularan ya, itu biasa-biasa saja kan ya. Tapi setelah antibodi kita mampu membangun kekuatan sendiri apa kan ya, ketularan ya, istirahat 2 hari ya, sembuh sendiri gitu ya. Jadi kan gak heboh-heboh banget gitu ya. Nah proses itu menurut kami itu ada jihadnya, banyak sekali lapisan masyarakat yang mencoba berpikir ini rempah apa yang dipakai untuk bisa menangkal COVID. Walaupun percobaannya ada yang cuman pakai kunyit temulawak, ada yang apa pokoknya yang kira-kira sedapat-dapatnya gitu ya. Tapi menurut saya ini ya girohnya itu ya, motivasi besar untuk mengentaskan masalah dengan kemampuan sendiri itu yang harus dihargai dan itu membuat kita unggul ya bangsa ini nih. Ada bangsa yang sekarang masih rame lah gitu kalau kena wabah COVID baru masih angka-angka berjatuhan banyak. Kita oke ya. Kita relatif ya, tapi menurut saya Kemenkes sebagian mengumumkan aja lah bahwa kita sekarang udah beres nih gini-gini. Nah, gimana tuh proses beresnya? Nggak tahu lah itu sebenarnya, karena kalau prestasi yang lain-lain sebenarnya kita ketinggalan ya. Misalnya angka-angka vaksinasi yang nggak menonjol lah dibanding negara-negara lain. Iya, kita nggak menonjol. Jauh lah karena banyak kendala-kendala kita ini kan multistrata kan sebenarnya dari kota sampai ke desa ini, dari daerah landai dataran rendah sampai ke pucuk-pucuk gunung sampai ke lembah-lembah. Susah aksesnya untuk bisa mobilisasi masyarakat warga supaya semuanya satu komando itu gitu ya. Jadi sementara COVID kan menularnya sangat cepat. Kita mau kemana aja semua udah bagi rata itu. Ini teman-teman pada kesana Mas Iwan? Teman-teman yang kena COVID. Oh iya, kami sih udah, kalau COVID bisa jarak jauh aja deh udah. Kalau COVID sih sebenarnya udah nggak jadi tantangan berat karena kan sekarang ini malah lebih diwaspadai ke anak-anak ya. Sebenarnya perlu penanganan khusus di anak-anak kan, masih ada serangan yang mengejutkan di mereka di usia-usia balita sampai awal SD. Oke, itu masih ini ya. Jadi makanya kasus-kasus yang ketika panik, panas tinggi, demam, dikasih obat penurun panas terus malah jadi ginjalnya rusak ya, itu salah protap itu ya, salah SOP. Tapi ya memang sebenarnya sporadis sih ya gitu ya. Virusnya sendiri semakin lama semakin terbatasi ruang geraknya. Oke, selain obat herbal ya tadi jelasin Mas Iwan ya. Mas Iwan juga masat ada ya yang ya sebenarnya saya lebih tepatnya saya menyebutnya kan terapi energi saraf. Oke, terapi energi saraf ya. Iya, jadi selama ini kan kita nggak tahu pijat urut itu kan semua orang bisa, nggak ada yang nggak bisa. Kalau ditanya bisa pijit nggak, ya pasti bisa. Tapi kan membedakan mana yang menyentuh saraf, mana yang enggak. Itu saya selalu bilang saraf itu kabel listrik loh gitu.
Kalau kabel ada sifat-sifat kabel gitu. Dipegang di sini kerasa di sini, dipegang di sini kerasa di ujung gitu ya. Dari kabel kan kalau kita memang menterapi kabel itu ya, ujungnya disentuh ya ujung yang lainnya akan berasa. Nah, ilmu itu sebenarnya dikenal di negeri-negeri timur. Cina bilang itu akupunktur, harus dengan jarum gitu ya. Orang India lebih aneh lagi, mereka menyebutnya cakra-cakra yang nanti masuk ke meridien. Nah, tapi sebenarnya kreativitas tertinggi ada di negeri kita karena yang paling nyaman dari proses terapi saraf ya dengan tangan gitu ya. Walaupun dengan jarum itu lebih presisi, lebih jalurnya itu bisa dipetakan dengan akurat itu ya, secara akupunktur. Dan saya juga belajar. Tapi bagaimanapun ada bayi, ada anak usia balita, ada anak remaja yang dia jarum juga udah gimana gitu ya, trauma dan sebagainya. Jadi justru ilmu-ilmu itu harus kita serap, kita petakan dengan baik. Itu jadi basic untuk pekerjaan yang kelihatannya sederhana ya, pijit urut itu. Dan kalau benar yang disentuhnya itu kabel, ya dia ujung ke ujungnya akan bereaksi gitu. Dan ketika bekerja, fungsi saraf ini apa? Fungsi saraf ini untuk memelihara kalau dia sehat, untuk menstimulasi regenerasi kalau dia rusak. Sel rusak itu distimulasi oleh saraf dulu, dia akan memperbaiki dirinya. Begitu organ rusak, waduh, proses stimulasinya ya besar gitu, besar-besaran. Nah, bagaimana caranya ya? Ada sekian banyak saraf yang harus diaktifkan ke organ itu, sehingga dia mendorong penggantian sel rusak. Pada saat penggantian sel rusak ini ada entropi, ada hawa panas keluar, sampai kemudian dia dibuang ke sistem sekresi gitu ya, si sel-sel rusak. Kemudian cepat sekali darah mengirimkan sel-sel baru yang membentuk lagi organ tersebut. Nah, proses regenerasi itu di tingkat organ tidak akan dimulai selama yang rusak tidak dikenali kalau itu rusak. Jadi gini, misalnya Bang Meldi naik mobil, AC-nya sebenarnya udah mulai mampet itu ya. Kadang-kadang nggak dingin, kadang-kadang enggak. Persnelingnya ada masalah. Tapi karena terbiasa, udah biarin aja lah, ini mobil bagus-bagus aja. Nggak akan diperbaiki kan itu. Sistem-sistem di dalam mobil itu kan nggak kelihatan. Tapi kalau orang yang paham dengan apa standar AC bagus, apa standar sistem persneling bagus, begitu dia masuk di mobil tuh, ini ya AC-nya ini harus diganti, ini pompanya apanya segala macam. Dia tahu persis di mana ada kerusakan, sehingga kemudian saraf itu meminta organ-organ lain untuk bekerja, terutama di darah, untuk mulai membongkar dulu si yang rusak itu supaya cepat diganti yang baru. Kalau nggak dibongkar gimana kita mau pasang yang baru kan? Nah, seperti itu. Proses yang kelihatannya dari pemulihan saraf, tapi kok bisa memperbaiki penyakit-penyakit berat ya. Bisa menyembuhkan penyakit berat. Nah, pemulihan saraf itu dari pijat tadi ya? Iya, saya menggabungkan dengan herbal. Makanya kan luar dalam ya. Iya, luar dalam. Jadi itu proses yang bekerja sinergis itu, luar dalam itu. Dan penyakit yang berbeda, dia beda ininya. Oh ya, jelas pasti. Bahkan begini, komplikasi itu unik ya. Jadi setiap orang tuh komplikasinya beda-beda. Sama-sama punya hipertensi misalnya. Yang satu hipertensinya bikin gulanya terus naik tinggi. Yang satunya bikin ginjalnya terus parah, jadi hampir gagal ginjal. Yang satunya lagi bikin pecah pembuluh di otak. Titik. Satu masalah, satu hipertensi bisa 3. Akutnya itu penyebab kematian bisa 3. Misalnya ini saya contohkan. Jadi penanganannya gimana ya? Pasti berbeda dong. Nggak bisa hipertensi pasti giniin langsung sembuh. Karena kita harus lihat jalur jantung ke otak, perbaiki jalur jantungnya ke otak gitu. Jalur jantung ke pankreas gimana itu dengan sistem pencernaannya, kabel-kabel sarafnya gimana. Dari jantung tuh masuk dulu ke saraf pusat tuh didistribusikan di sendi-sendi, kemudian masuk lagi ke dalam ke saraf-saraf organ dalam, itu semuanya ditrace semua. Begitu dia sampai ke ujung-ujung itu dia mengidentifikasi, oh ini sel rusaknya di sini. Yang mengidentifikasi saraf itu. Saraf ya. Jadi, tapi kita harus aktifkan dulu kan sarafnya. Kalau sarafnya nggak bekerja mati karena apa? Karena mungkin sederhananya masuk angin, tapi kebanyakan salah perlakuan yang ekstrim, misalnya minum obat-obatan yang terlalu keras atau
kebiasaan hidup yang terlalu buruk gitu ya. Itu mematikan saraf. Nah, ketika diaktifkan lagi, saraf ini kan kemudian bekerja sesuai fungsi spek kan. Ya. Nah, tapi kan kita bicara ini di tubuh yang punya miliaran saraf yang sangat banyak. Jadi, Nah ini naskah kunonya Mas Iwan apa nih? Atau dari jadi malah kalau yang terapi energi saraf ini, saya sebenarnya tertariknya basicnya dari akupunktur. Akupunktur, ya. Karena gini, ada beberapa orang yang melihat bahwa ada koneksitas antara akupunktur dengan terapi cakranya India. Nah, sebenarnya itu titik temunya di kita, di negeri kita. Jadi sebenarnya cakra dan meridiannya akupunktur itu antara satu sumber dengan jalur-jalur sungai-sungai yang menghubungkan antar sumber itu. Jadi ilmu timur ini sangat kaya, sangat spiritual ya. Nanti kita jadi banyak mengenal, oh ini ya pengaturan rob kita itu ya. Allah yang maha mengatur itu kan rob ya. Ini sebenarnya seperti apa sih daya roh yang menghidupkan badan kita ini? Kan ini kan bukan karena kita makan nasi padang yang kenyang-kenyang terus kita hidup gitu ya. Kalau nggak dipelihara sama rob kita kan mustahil gitu ya kita bisa bertahan. Nah, ya daya itu bekerja di saraf-saraf ini gitu. Ini sangat spiritual karena setiap kali mengenal saraf itu hidup seperti, oh ini cara ngaturnya Tuhan itu seperti ini ya di badan saya. Caranya memeliharanya itu begini gitu. Jadi saya tuh belajar, saya mengobati tapi prosesnya sambil terus belajar karena setiap tubuh manusia unik pengaturannya dari Tuhannya itu. Ya. Jadi itu yang ya luar biasa ya. Untuk mencapai masyarakat yang banyak gitu ya, Mas Iwan juga menurunkan ilmunya nggak ke? Iya, sebenarnya kami punya klinik yang sudah ke masyarakat umum tuh di Bekasi, di Mutiara Gading, dan di sana berkala kami ngadakan kursus untuk kalangan umum, dasar-dasarnya gimana sih pengaktifan energi cakra dan yang membantu proses, kan ini olah rasa ya, olah rasa yang dilakukannya itu tuh ya bagaimanapun landasannya landasan spiritual ya, karena Quran itu sebenarnya banyak kisah-kisah yang mengantarkan olah rasa itu gitu. Jadi belajar olah rasa dalam pengobatan ya bagaimanapun akhirnya harus membuka banyak ayat di Quran. Disitulah sebenarnya. Oke, itu menggali di situ juga. Iya, dari situ sumbernya karena mengenal titian rasanya Al-Quran sehingga ini sebenarnya sangat spiritual. Pekerjaan ini setiap kali ada orang yang sembuh, saya kebahagiaannya itu jadi mengenal rahasia Tuhan yang ditetapkan atas orang itu. Kenapa sebenarnya sangat mudah itu ya kalau dia menepati apa yang jadi aturan untuk badannya, aturan tubuhnya yang dia langgar itu. Ketika paham itu, ya rasanya ajaib aja gitu ya. Bahwa Allah Ta'ala itu maha kuasa, memelihara semua sel di tubuh kita, tapi ya kunci rahasianya itu dalam aliran-aliran kekuatan daya ruh gitu ya, listrik yang mengalir di sepanjang saraf seluruh tubuh dari mulai kulit sampai yang paling dalam, di organ-organ dalam yang bagian dinding dalamnya itu semuanya diatur, dikendalikan oleh saraf-saraf ini gitu, yang kita selama ini tidak terlalu aware gitu ya, tidak masuk dalam kesadaran kita bagaimana dia bekerja, berfungsi untuk memelihara hidup kita ini. Oke, ini tadi kan kita cerita kuratifnya ya, pengobatan ya. Nah, kalau yang preventifnya ada nih Mas Iwan, ini nih obat untuk preventif nih gitu. Iya, sebenarnya herbal itu lifestyle ya Bang Meldi. Jadi sebenarnya kan kalau kita sehat tuh kita keperluan misalnya bangun kecapean nih, tadi malam habis lemburan, nggak sakit kan sebenarnya, hanya habis lemburan kayaknya kurang seger nih badan pagi-pagi. Ya kita minum herbal dulu itu. Apa yang sesuai, jantung kita agak melambat nih kerjanya, ya berarti yang terkait jantung. Atau urin kita kok warnanya agak berwarna ya gitu ya, nggak terlalu jernih. Yang herbal yang terkait ginjal, kami semua formulasikan itu. Itu untuk preventif tuh sebelum bicara sakit, semua yang udah kenal dengan filosofi kami, justru saat-saat seperti itulah menjaga itu yang mudah, yang biayanya paling ringan, paling jarang digunakan, tapi
ya akhirnya nggak pernah kemana-mana, nggak pernah berobat kemana-mana karena Ya, itu ya. bisa ditangani dengan baik. Ini yang rutin yang mana nih Mas? Ya, ini yang kan ini minyak urutnya nih ya. Ya. Ini minyak urut ini mungkin kelihatannya di pasaran banyak sekali minyak urut, tapi yang kami sayangkan itu karena asas komersialisasi sekarang itu 90 sekian persen yang beredar di pasaran menggunakan zat kimia stimulan gitu ya. Jadi menimbulkan efek hangat, pakai kimia tertentu, pakai. Jadi apa ya? Memang bisa jadi murah biaya produksi gitu ya. Jadi baunya bau-bau cengkeh, baunya doang gitu ya. Tapi panasnya nggak dari cengkeh karena beda kalau panas minyak atsiri murni dengan yang seperti itu. Padahal kan dalam hitungan kami ini tetap bisa untung kok gitu ya. Untungnya ya ada lah gitu. Tapi nggak tahu mungkin logika pabrik, logika industri kita mengakali atau gimana gitu ya. Jadi minyak urut dijual sangat murah 20.000 gitu ya. Akhirnya muncul gerakan yang punya kesadaran tapi terlalu eksklusif. Jadi angka nolnya yang beda gitu ya, jauh sekali gitu. Ya, ya. Yang 30.000 jadi 300.000 kan nggak masuk akal. Nah, kami sebenarnya kalau menurut ini untuk gambaran nih supaya ini harga 100.000 tapi semuanya full minyak atsiri misalnya. Tentu saja kan apa namanya ya sudah sangat menolong gitu ya. Mau dilakukan di rumah secara mandiri apa karena kan yang bekerja minyaknya saja sudah bagus gitu ya. Iya, ya. Gitu. Secara tradisional di negara kita kaya ada minyak dulu, minyak karo, ingat gak? Minyak karo itu Sumatera ya. Betul. Setiap daerah tuh kayaknya Ada punya minyaknya. formula minyak Iya, urutnya. iya. Jadi sebenarnya masalahnya hanya ada yang miss gitu ya ketika masuk ke dunia industri, logika ininya berubah ya. Berubah. jadi yang penting komersil itu semurah mungkin tapi efeknya sesegera mungkin dirasakan. Nah, tapi akhirnya Ini supaya apa nih minyak urut ini supaya jadi ketika kami menemukan antara cengkeh dan pala itu ketika bergabung, ini kan cerita klasik Portugis dan Spanyol berebut daerah kuasaan sampai ujung terjauh dunia ya, sampai di Maluku. Nah sekarang tuh kan kayak udah dilupakan. Maluku ini sebenarnya apa hebatnya sih, dulu sampai ada dua negara adidaya kan itu ya, Spanyol dan Portugis itu sampai sejauh itu gitu ya penjelajahannya. Sebenarnya ini memang luar biasa pala dan cengkeh ini gitu, luar biasa sekali karena dia itu ketika bergabung dia itu mengaktifkan kabel-kabel saraf tuh sampai ke layer bawah gitu ya, sampai ke dengan komposisi tertentu dengan cara ini tertentu ya. Tapi prinsip dasarnya sederhana itu. Cengkeh dan pala itu harus bergabung gitu. Nah, nggak boleh diakalin, nggak boleh di esen kan gitu ya. Karena mudah sekali bikin esen, mudah bau-bauan tuh mudah ditiru itu, disintetikkan itu. Dan Cina ahlinya itu, mau bikin apapun dari Cina sintetiknya ada itu. Baunya bau cengkeh, diusapin nggak ada. itu bukan cengkeh. Wah, ya semua ada esennya. Kalau kita kan jadi kan tertipu terus. Ya, gimana membedakan? Nah, sensitivitas saraf yang bisa tahu. Kalau bau hidung tertipu gitu ya. Nah, karena essence mudah dibikin dan harganya sangat murah nanti. Ketika sudah jadi sintetiknya itu. Yang obat minum mana? Nah, jadi ya, ini yang kami urus ke Bepom. Itu yang minum ya? Ini diminum, dilarutkan ke madu. Ini Pratista, ada serinya Pratista Herbanaf. Nah, jadi di Pratista ini stamina keseluruhan tubuh kita tuh dinaikkan secara komprehensif. Jadi istilahnya montirnya itu tuh enggak spesialis gitu. Montirnya enggak ahli AC, enggak ahli blok mesin, enggak ahli sistem pendinginan atau apa segala macam. Dia tahu bahwa kalau mobil dibuka kapnya itu apa yang kabel putus, ada minyak netes, ada apa, dia langsung tahu, langsung bisa perbaiki di sana sini sampai kemudian bisa jalan lagi. Yang penting bisa jalan dulu mobilnya gitu. Nah, Pratista ini punya kemampuan seperti itu, dia memperbaiki cepat supaya stamina kita naik dulu sampai batas aman sehingga virus, bakteri apa itu cepat dipukul dulu. Di serangannya juga biasanya serangan virus awal itu tidak terarah. Ada orang yang mengeluh, kok kenapa ya saya serangan virus jadi pusing kepalanya, ada yang jadi demam, ada yang jadi macam-macam.
Gak bisa sama, padahal katanya dikarakterisasi sama itu ya ininya. Ya, jadi karena titik lemahnya berbeda-beda, virus juga masuk dengan intelijensia dengan perangkatnya, menyerang sesuai titik terlemah tubuh. Itu yang menyulitkan kan akhirnya penanganan. Jadi Pratista ini kemudian jadi populer karena digunakan di era COVID sebagai standar. Ya, kami produksi massal udah sampai berapa puluh ribu botol ya. Padahal ini belum sampai setahun beredar. Yang satu lagi apa tuh, Mas Iwan? Nah, ini yang saat ini masih dalam proses BP POM ya. Dan kalau kita tahu bahwa angka kematian karena jantung di negeri kita ini sangat tinggi ya, penyebab pertama. Jadi kalau sekarang di rumah sakit terkenal di Jakarta itu sudah didatangkan alat tes yang sangat canggih untuk jantung ya, namanya CT coronary angiography. Jadi penyumbatan apapun di jantung bisa kelihatan secara 3D itu ya dengan CT coroner itu. Nah, dan kalau misalnya penyumbatan sampai sekian persen, sarannya nanti pasang ring dan sebagainya gitu ya. Tidak ada pengobatan untuk setelah tahu bahwa sudah terjadi nih penyumbatan di jantung, apa nih yang herbal atau obat atau apa sesuatu yang bisa membuka sumbatan di dalam jantung. Dan penelitian kami yang menggunakan ini angka penyumbatan jantungnya 0%. Dan saya pegang datanya di CT coroner itu. Di antara yang lain semuanya satu kantornya semuanya punya angka penyumbatan paling rendah 5%. Dia juga angka kolesterolnya tinggi karena biasa makan enak di perusahaannya. Tapi makan Padang. Karena kalau direksi kan beda ya, direksi kan selalu di ini ya. Prasmanan ya. Beda. Nah, jadi waktu diperiksa 0% penyumbatannya. Jadi sebenarnya kita ini butuh solusi yang sifatnya benar-benar apa nih masalahnya gitu ya. Kalau memang angka kematian tertinggi di jantung ya, kita selesaikan fokus di situ. Penyumbatan jantung itu harus kebuka. Kita nggak harusnya kalau udah clear and define seperti itu jangan langsung main operasi. Apa nih sebenarnya obat yang bisa membuka sumbatan itu secara herbal, dan ya alhamdulillah kami berhasil formulasikan juga. Kemudian yang tadi yang DB Mas Iwan, yang Mas Iwan sebagai ininya. Ya itu yang Pratista ini. Pratista ya? Iya, Pratista ini. Yang uji klinis sendiri. Iya. Ya itu jauh sebelum BPOM kami urus kan ya. Ya kalau nggak seperti itu kan Bang Meldi kan gimana kita ngurus BPOM juga kan itu kan ya pengujian yang umum ya Stan. Tapi kan kalau benar-benar yakin ya itu kan beda itu. Nah, kalau dalam Al-Qur'an apa nih obat-obat itu apa aja yang utama di dalam Al-Qur'an? Ya sebenarnya kan Al-Quran ini kan meletakkan landasan falsafahnya dulu ya. Jadi misalnya mana wasalwa itu ya. Kan sebenarnya konsep mana wasalwa ini kan obat dari langit, turun dari langit. Jadi mana ini seperti orang bilangnya jamur, tapi dia terbentuk karena petir di kelembaban udara di gurun pasir tertentu. Dia jadi jamur termahal di dunia sekarang itu ya, mana itu. Tapi khasiat obatnya dijelaskan oleh Rasulullah, mengobati sakit mata kayak gitu ya. Dijelaskan dan kemudian sekarang ya itu dikerjakan ya di negara-negara Timur Tengah. Salwa juga itu kan burung puyuh yang datangnya itu migrasi di gurun pasir, jadi nggak ada habitatnya. Kalau di sini kan kalau burung puyuh adalah gitu ya, sarang-sarang gitu ya. Kalau di sana kemana gitu ya, tiba-tiba ada kawanan burung puyuh turun itu. Ini juga dari mulai telurnya, dagingnya semuanya punya khasiat obat, tapi obat yang semuanya dalam bentuk makanan, diformulasi dalam bentuk makanan. Madu jelas, susu kambing jelas. Susu kambing ada? Ada, laban ya. Laban. Laban yang itu sebenarnya asosiasinya ke susu kambing. Karena kemudian di hadis-hadis Rasulullah menjelaskan ya bahwa sakit-sakit berat itu dengan beliau bawakan susu kambing itu kan kemudian bisa teratasi itu ya. Kemudian bidara ini walaupun representasinya satu jenis di Indonesia banyak bidara. Satu jenis tanaman, tapi filosofinya nggak demikian. Oke. Jadi begini,
itu tanaman berduri banyak, daunnya berduri banyak. Jadi di dahannya, rantingnya tuh semuanya tuh tangkai daunnya tuh berduri. Berduri ya. Heeh. Nah, Kayak artinya bougainville dong. iya berduri. Susah kalau misalnya beli tanamannya mau ngambil daunnya kita kecucuk-cucuk nanti. Oke. Intinya apa? Ada sesuatu dengan duri. Tanaman-tanaman berduri ini menyimpan kekuatan yang besar. Gitu. Yang kita bisa duga ini nanti kekuatan Ini herbal. bidara ini maksudnya itu. Ya, jadi kan setiap ini kan ada misalnya pisang bersusun-susun itu ya. Ya. Itu semuanya filosofis. Kita nggak lihat satu spesies saja sebagai obat. Gitu. Ya. Kalau kita hanya lihat satu spesies saja, misalnya alfalfa gitu ya, berkecambah. Saat berkecambah itu tuh ada tanaman-tanaman yang saat berkecambah itu dia kekuatan herbalnya paling kuat. Ada tanaman yang ketika dia punya duri-duri yang luar biasa itu punya khasiat paling kuat. Ya. Ada tanaman yang dia sampai bersusun-susun itu seperti pisang, gitu. Dia punya khasiat kuat. Jadi ini falsafah. Nanti ketika kita memetakan ke alam kan, oh tanaman ini polanya seperti ini, polanya seperti ini, polanya seperti ini, gitu. Apa lagi nih Mas? Ada yang sangat panjang ayatnya ketika Bani Israel itu dikisahkan kecapean hidup di padang pasir sama Nabi Musa alaihissalam. Jadi kan mereka melarikan diri dari Mesir itu kan hidupnya terlunta-lunta kan di padang. Biasanya kan mereka di kota besar yang tercukupi semua kebutuhannya walaupun jadi budak ya. Tapi kan beda kota dengan padang pasir kan beda. Yeah. Nah waktu di Padang Tih itu mereka nggak kuat lah setelah sekian puluh tahun dalam pengembaraan itu. Terus mereka bilang sama nabinya, wahai Musa, kami itu udah kangen banget sama makanan ini disebutin itu ya. Ya. Ada timun, ada adas, ada banyak bahan itu Nah itu kami bikin map dari situ. Dari ini map herbal sebenarnya. Untuk mengenali kalau timun nih bagusnya mana, misalnya mendinginkan ulu hati misalnya. Jadi ada fungsi-fungsi yang keseluruhan tubuh kita tuh terpenuhi. Tapi Nabi Musa kan marah dengan kaumnya yang seperti itu gitu ya. Membangkang seperti itu. Kamu tuh dikasih satu makanan yang semua itu tercukupi. Kenapa nyari-nyari yang banyak macam-macamnya itu? Itu apa gitu. tuh? Ya sebenarnya kan kita tuh dalam kehidupan di dunia ini harus bisa muahid ya. Seluruh apa yang kita kerjakan nih nilai pengabdiannya ke Allah Ta'alanya harus kita rasakan. Jadi jangan ya ini untuk urusan dunia saya, ini untuk urusan. Jadi kita kan jadinya terdistraksi gitu. Jadi ini sebenarnya pesannya filosofis ya. Pesan spiritual bahwa ya tidak apa sebenarnya kalau mau mengkomposisi dari bermacam-macam bahan, tapi kita harus bisa memadukan sampai kekuatannya jadi satu tunggal gitu. Ya, gimana caranya itu yang pesannya. Upaya yang harus dilakukan. Nah, ya tentu saja kalau kita hanya mengambil satu bahan, dia punya kekuatan istimewa, tapi pasti ada side effect. Itu udah dibahas ada guru besar farmasi, saya pernah mengikuti kuliah umumnya di sini di Aula Timur waktu itu. Menjelaskan nih hati-hati ya dengan herbal. Kalau digunakan tunggal itu kayak bawang putih ya, bahayanya banyak gitu, side effectnya banyak gitu. Nah kita biasa begitu ya mendewakan satu bahan. Itu tidak belajar dengan sungguh-sungguh dalam formulasi. Iya. Oke, Mas Iwan, apa nih yang ke depan nih obat herbal nih apa yang dibayangkan ini menjadi sebuah yang bisa banyak penyakit di dunia, dan ini adalah solusinya gitu. Betul. Iya, kami sebenarnya kan begini ya Bang Meldi, kalau secara umum itu pada akhirnya kami lihat tantangan kemanusiaan terbesar itu tuh misalnya kami definisikan tuh kayak cancer. Cancer itu benar-benar luar biasa, orang hidup dan mati, dan itu gak ada musim, gak ada ininya ya. Udah ada kedatangan cancer itu seperti apa. Jadi perjuangan di sana itu ketika ya etos kerjanya seorang tabib, seorang di bidang pengobatan itu ketika mendampingi pasien itu sakit dan sedihnya, duka laranya itu ya seperti dirasakan oleh tabibnya sendiri, itu harus saya rasakan. Jadi
apa namanya bukan berjarak, bukan apa. Jadi kalau lagi sakit-sakitnya saya datang aja ke sini, saya akan ini gitu ya, saya akan dengar semuanya gitu ya, maksudnya. Itu menyerap dulu gitu ya, menyerap energi negatifnya, kemudian mulai dari situ kemudian apa healingnya, proses healingnya. Tapi pada dasarnya nggak ada batas itu ya. Apa namanya, sakit-sakit yang sekarang di Barat itu karena sudah sangat maju, sangat mapan, ekonominya sangat bagus, infrastruktur kesehatan, toh nyatanya misalnya Alzheimer tidak bisa ya tertangani gitu ya. Berarti kan kerusakan saraf otak itu ternyata ya tetap belum ada solusinya gitu. Memang nggak stroke sih gitu ya, nggak penyumbatan pembuluh darah, tapi kalau saraf otak nggak bisa diapa-apain tuh. Nah, ya kami juga mulai formulasi ke herbal saraf itu gitu, dan alhamdulillah mulai bisa bekerja di saraf otak itu, jadi mengalirkan energi ke saraf otak. Jadi seperti itu gitu. Ya, menarik sekali Mas Iwan. Jadi tadi udah lengkap sekali ya dari pandangan dari dari petanya ya, peta India, Cina, dan kita Indonesia, kemudian juga materialnya juga, kemudian filosofinya juga ada ya, dan ada spiritualnya di dalam obat itu sendiri ya, karena dia adalah bagian dari diri, dan juga antara pasien dan tabib tuh ada ininya ya, ada relasi energinya di situ juga dijelasin. Ada juga tadi pembahasan masalah energi ya, energi saraf ya. Nah, itu juga menarik semua. Sahabat OMB, sahabat obrolan meja bundar, inilah Iwan Suryo Laksono, pembahasan tentang obat herbal. Terima kasih.